Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk Ibu Yolanda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, kami dari kelompok 12, yaitu saya, Michael Septian, dan teman saya, Katan Faki. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tata cara penulisan skripsi. Baik, untuk selanjutnya kita simak video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan skripsi. Yang pertama ada sampul dan ukuran kertas. Sampul untuk skripsi dibuat dari kertas buffalo yang berwarna biru muda. Tulisan pada sampul yaitu mencakup judul, maksud dari penelitian, lalu ada lambang kampus, lalu ada nama dan nomor mahasiswa, lalu ada instansi yang dituju dan tahun penyelesaian. Usulan penelitian dilengkapi dengan bulan pengajuan. Sampul harus berukuran A4. Sedangkan untuk sidang, baik skripsi atau tugas akhir, diperkuat dengan karton hardcover yang dilapisi dengan plastik. Selanjutnya ada naskah. Naskah ditulis dalam kertas HVS yang berukuran A4 80 gram dan tidak boleh dibolak-balik. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu pengetikan. Pertama sekali dalam pengetikan itu adalah kita harus memperhatikan jenis hurufnya. Jenis huruf menggunakan Times New Roman dan font ukuran 12. Itu untuk keseluruhan. Sedangkan subjudul dan judul itu menggunakan font 14 dan dicetak tebal. Lalu untuk tabel, gambar, dan rumus digunakan font berukuran 10. Huruf miring dipakai untuk penulisan bahasa asing dan nama spesies atau jenis. Yang kedua itu ada bilangan dan satuan. Bilangan ditulis dengan angka kecuali pada permulaan kalimat itu harus huruf. Contohnya 10, 25 dan seterusnya. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Contohnya seperti 10,5, 2,5, 1,5 seperti itu. Lalu satuan dinyatakan dengan singkatan baku tanpa titik di belakangnya. Contohnya M, G, HG, dan KG seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada jarak baris. Jarak baris antara baris pertama dan baris kedua dibuat 2 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul tabel, keterangan gambar yang melebihi 1 baris, dan daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi ke bawah. Selanjutnya ada batas tepi. Batas tepi atas itu 4 cm, batas tepi bawah 3 cm, batas tepi kiri itu 4 cm, dan batas tepi kanan itu 3 cm. Selanjutnya yang kelima ada pengisian ruangan. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus terisi penuh, tidak boleh ada yang kosong. Selanjutnya yang keenam ada alinea baru. Alinea baru diketik menjorok ke dalam setara dengan 6 huruf, sehingga lurus dengan huruf ke-7 di atasnya. Selanjutnya yang ke-7 itu ada permulaan kalimat. Bilangan, lambang atau rumus kimia yang mulai suatu kalimat itu harus dieja, tidak boleh menggunakan angka. Contohnya 10 ekor sapi, alfa fitoprotein, dan oksigen. Selanjutnya yang ke-8 ada judul, subjudul, anak subjudul, dan subanak subjudul. Yang pertama kita bahas tentang judul. Judul ditulis dengan huruf kapital semua dan diatur secara sistematis, yaitu format center.
tanpa diakhiri titik dengan ukuran 14, yaitu dicetak tebal. Subjudul ditulis simetris dan semua dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan dengan huruf 14 cetak tebal. Lalu yang C ada anak subjudul, diketik mulai dari batas kiri dengan huruf ukuran 12 dicetak tebal. Hanya huruf pertama saja yang kapital tanpa diikuti titik. Kalimat pertama sesudah anak subjudul dimulai dengan alinea baru. Selanjutnya sub anak subjudul dimulai sejajar dengan anak subjudul. Titik mulai dari batas kiri dengan huruf 12 cetak tebal. Kalimat pertama yang menyusul dimulai dengan alinea baru. Selanjutnya yang ke-9 ada header atau footer. Header atau footer ditulis dengan huruf miring dimulai dengan huruf kapital, kecuali pada penulisan halaman. Selanjutnya perincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, urutan dibuat dengan penomoran angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Selanjutnya ada letak simetris. Gambar, tabel, persamaan, judul, dan subjudul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan. Pengetikan format sentral. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tata cara penulisan skripsi, yaitu selanjutnya adalah penomoran, yaitu cara menentukan halaman atau penulisan halaman. Untuk judul hingga intisari itu menggunakan angka Romawi kecil, sedangkan untuk penomoran bab 1, bab 2, bab dan selanjutnya hingga akhir itu menggunakan angka Arab yang ditulis dengan font 12 cetak tebal berada di pojok kanan atas, kecuali pada halaman bab di awal. Kemudian tabel, untuk penomoran tabel itu berada di atas tabel yang sudah kita buat, kemudian setelahnya dicantumkan sumbernya. Untuk penomoran urut gambar itu berada di bawah gambar, kebalikan yang tabel. Sementara untuk penomoran persamaan, rumus matematik, kimia ataupun yang serupa itu berada di atas dengan menggunakan tanda kurung. Baik, untuk tabel dan gambar mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Yang pertama, tabel. Nomor tabel harus diakhiri dengan titik, kemudian diikuti dengan judul tabel yang berada di atas tabel yang telah kita buat. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali memang tidak memungkinkan. Kemudian kolom-kolom diberi nama dan jeda ataupun pembatas antara kolom yang satu dengan kolom yang lain harus jelas. Dan kalau tabel terlalu lebar sehingga harus dibuat landscape, maka posisi yang di atas harus berada di sebelah kiri atas. Tabel harus dibuat simetris dan menggunakan posisi rata tengah ataupun center. Kemudian keterangan tabel diletakkan di bawah tabel. Selanjutnya ketentuan untuk gambar. Gambar itu meliputi bagan, grafik, peta, dan foto. Itu masuk ke dalam lingkup gambar. Untuk penomoran gambar itu diakhiri dengan titik dan diikuti dengan judul gambar yang tempatnya berada di bawah gambar, berbeda dengan tabel yang posisinya berada di atas tabel. Gambar tidak boleh dipenggal dan penjelasan gambar ditulis di tempat-tempat kosong di dalam gambar. Keterangan gambar ditulis di bawah gambar tanpa titik. Apabila gambar itu memanjang dibuat landscape, itu sama dengan tabel, posisi yang di atas berada di sebelah kiri atas. Ukuran gambar itu diupayakan sewajarnya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Letak gambar harus simetris, berada di tengah, dan gambar ditempatkan terpisah dengan teks, tidak boleh nyambung. Kemudian untuk keterangan gambar diletakkan di
baris judul gambar. Mungkin itu mengenai penulisan skripsi tentang penomoran dan juga tabel dan gambar. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, kami sudah menjelaskan tentang tata cara penulisan skripsi. Lalu dapat disimpulkan dalam penulisan skripsi penting untuk memperhatikan tata cara penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang baik dan benar. Mulai dari sampul, ukuran kertas, pengetikan, penomoran, tabel, dan gambar. Perlu juga diketahui bahwa tata cara penulisan skripsi disesuaikan dengan ketentuan masing-masing kampus. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.